Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali masih diberikan kesempatan bertemu kembali dengan teman-teman saudaraku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Di channel YouTube Mbak Nur, Kesuksesan Islami. Saya doakan semoga kalian semua diberikan segala bentuk kemudahan, kesuksesan, kekayaan, kemuliaan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ada seorang teman yang bercerita pada saya. Dia ini mengeluh, dulunya sebelum menikah sepertinya penjualan produknya baik-baik sekali, banyak sekali, dan baik-baik saja. Namun setelah menikah kok jadi sering merosot ya penjualannya. Bahkan kadang harus nombok untuk menggaji karyawan. Kenapa sih bisa begini? Padahal Mbak Nur sering kali bilang, kalau menikah adalah salah satu cara untuk membuat rizki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi faktanya yang dia alami kok jadi kebalikannya. Apakah teman-teman yang lain ada yang mengalami hal serupa? Yaitu setelah menikah rizki jadi malah seret. Kalian tahu tidak? Yang namanya ada akibat pasti ada penyebabnya. Barangkali ada hal-hal yang entah kalian sadari atau tidak, ini memicu tertutupnya pintu rizki kalian setelah menikah. Apa sajakah itu? Yang pertama, barangkali istrimu tidak bahagia. Ingat, rizki suami itu tergantung istri. Jadi yuk cek, ditanyakan, dikomunikasikan dengan istri. Dia bahagia nggak sama kamu? Atau istri lebih sering murung dan menunjukkan gelagat yang gelagat yang tidak bahagia gitu loh. Jadi kamu harus introspeksi diri untuk bisa membahagiakan istri. Yang kedua, setelah menikah tetap melanjutkan maksiat. Jika sudah menikah harusnya ya maksiat semakin hilang. Ini sedikit cerita. Ada salah seorang teman saya yang dulu sebelum punya kekasih dia sering mabuk-mabukan, karaoke dan lain-lain. Akhirnya sampai pada suatu titik dia ketemu dengan seseorang wanita yang sangat-sangat dia cintai. Akhirnya mereka menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Lebih tepatnya mereka ta'arufan karena si wanita ini nggak mau ditemuin kalau hanya berduaan gitu. Karena si wanita ini memberikan syarat-syarat yang cukup berat bagi teman saya. Salah satu syaratnya adalah tidak lagi mendatangi tempat-tempat maksiat, mabuk-mabukan dan lain-lain. Kemudian sholatnya nggak boleh bolong-bolong. Karena saking cintanya kepada si wanita, dia melakukan apapun syarat yang diminta si wanita itu. Jadi kayak dijabanin gitu. Dan saat itu saya pernah menganggap ini adalah kebiasaan baru yang positif nih untuk teman saya. Waktu berjalan cukup cepat dan akhirnya si wanita ini bersedia dinikahi oleh teman saya karena sudah menunjukkan sikap yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Namun ternyata beberapa bulan setelah pernikahan terjadi, si suami yang teman saya ini kembali dengan gaya hidupnya yang lama. Suka maksiat, mabuk-mabukan, mendatangi tempat-tempat maksiat dan lain-lain. Pernikahan kan salah satu ibadah ya. Harusnya setelah menikah kita bisa meninggalkan maksiat supaya Allah melancarkan rizki kita. Nah, dari pernikahan yang suaminya jadi sering maksiat itu, rizkinya dia jadi kalang kabut. Nah, yang ketiga, tidak silaturahmi ke orang tua. Nah, kamu kapan nih datang ke rumah orang tua kamu? Yang keempat, menghidupi keluarga dengan harta yang haram. Kalau yang satu ini tentu salah. Sudah tahu harta haram, namun tetap diberikan kepada keluarga. Jadi itulah 4 hal yang bisa membuat rizkimu sempit meskipun sudah menikah. Lantas, apa yang bisa meluaskan rizki kita? Beribadah, berbuat baik, dan perbanyak zikir. Saran saya buat kalian yang jualannya ataupun punya usaha jasa, misalnya bengkel, salon tata rias, bisa rutin zikiran menggunakan tasbih Nur Agnia.
salah satu seperangkat tasbih yang manfaat atau berkahnya untuk melariskan usaha. Tasbih Nur Agnia yang asli dan satu-satunya hanya bisa kalian dapatkan di mbaknur.com atau hubungi nomor yang ada dalam video ini. Kalau mau konsultasi atau tanya-tanya ke Mbak Nur, bisa juga di nomor tersebut. Mari bersama sukses dan berkah di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.